Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan belajar peserta didik. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, perkembangan bagian dari psikologi, kedua, pengertian pertumbuhan, kematangan, belajar dan latihan, ketiga, definisi perkembangan, keempat, prinsip perkembangan. Pertama, perkembangan bagian dari psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu fisik yang berarti jiwa dan logis yang berarti ilmu. Jadi psikologi berarti ilmu jiwa. Beberapa definisi psikologi. Menurut William James 1842 sampai 1910 menganggap psikologi sebagai ilmu pengetahuan tentang tingkah laku organisme. Psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa atau tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Definisi psikologi perkembangan menurut para ahli. A. Mons, Knoers, dan Haditono bahwa psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang lebih mempersoalkan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam diri pribadi seseorang dengan menitik beratkan pada relasi antara kepribadian dan perkembangan. B. Dr. Kartini Kartono bahwa psikologi perkembangan atau psikologi anak adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang dimulai dengan periode masa bayi, anak pemain, anak sekolah, masa remaja sampai periode adolessense menjelang dewasa. Kedua, pengertian pertumbuhan, kematangan, belajar dan latihan. Pertumbuhan adalah perubahan atau kenaikan dalam ukuran secara keseluruhan fisik seperti tulang, tinggi badan, berat badan, jaringan syaraf, dan lainnya menjadi lebih sempurna. Kematangan adalah suatu keadaan atau tahap pencapaian proses pertumbuhan atau perkembangan. Kematangan juga dapat berarti matangnya suatu fungsi atau psikologi akibat proses perkembangan karena pengalaman dan latihan. Belajar adalah sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut ditampakkan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecapaian, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan yang lain. Menurut Gege dan Berliner, belajar adalah suatu proses perubahan perilaku seseorang karena pengalaman. Latihan adalah suatu tindakan atau perbuatan pengulangan yang bertujuan untuk lebih memantapkan hasil belajar. Ketiga, definisi perkembangan. Perkembangan atau development merupakan suatu proses yang pasti dialami oleh setiap individu. Perkembangan ini adalah proses yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seorang individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis di dalam diri manusia. Menurut Ahmad Sudarjat 2008 memberikan definisi bahwa perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya, atau dapat diartikan pula sebagai perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan atau kemarahannya. Seseorang individu mengalami perkembangan sejak masa konsepsi serta akan berlangsung selama hidupnya. Perkembangan adalah proses yang berlangsung sejak konsepsi,
lahir dan sesudahnya, di mana badan, otak, kemampuan, dan tingkah laku pada masa usia dini, anak-anak dan dewasa menjadi lebih kompleks dan berlanjut dengan kematangan sepanjang hidup. Hal ini didefinisikan oleh Dr. Siti Aminah Soepalarto, SPSK 2008. Maka dengan kata lain, dapat kita artikan bahwa sepanjang hidup kita merupakan suatu rangkaian proses yang terus berlanjut. Proses tersebut meliputi perkembangan, development, pertumbuhan, growth, serta kematangan, maturation, baik fisik maupun psikis. Keempat, prinsip-prinsip perkembangan. Pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti, never ending proses, yang artinya manusia secara terus-menerus berkembang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar. Kedua, sebuah aspek perkembangan saling mempengaruhi, artinya setiap aspek perkembangan individu, baik fisik, emosi, inteligensi, maupun sosial, saling mempengaruhi jika salah satu aspek tersebut tidak ada. Ketiga, perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu. Artinya, perkembangan terjadi secara teratur sehingga hasil perkembangan dari tahap sebelumnya yang merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya. Tanggapan saya mengenai kuliah online atau proses pembelajaran. Sebagian besar Universitas Indonesia telah menerapkan kelas jarak jauh atau kuliah online sebagai tindakan atas penyebaran virus corona atau COVID-19. Walaupun dalam keadaan dikarantina, proses pembelajaran masih aktif dilakukan di rumah dengan menggunakan aplikasi sebagai media untuk belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.